Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita rahmat, kasih sayangnya, anugerahnya, sehingga dengan semua hal tersebut kita masih berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercucur kepada kita juga, dan kita berharap kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, coba dengerin dulu, tolong. Kenapa kemudian Pak Wildan jelaskan dari awal sampai akhir tentang syahadat, tentang sholat, rukunnya apa saja, syarat sahnya apa saja, syarat wajibnya apa saja, kemudian ke puasa, kemudian ke zakat, kemudian nanti ke haji. Tujuannya untuk apa? Dengar dulu. Coba yang di belakang tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Kita ini sebagai seorang muslim, dalam agama kita punya 5 pilar yang menandakan bahwasanya kita adalah muslim yang baik atau bukan. 5 pilar atau 5 rukun ini apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang mana sebagaimana kalau dikiaskan, kalau diandaikan agama kita sebagai sebuah bangunan, maka kuat atau tidaknya bangunan tersebut tergantung dengan kuat atau tidaknya ke-5 pilar tersebut. Kalau syahadatnya bagus, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, hajinya juga bagus, maka agama kita menjadi agama yang kokoh. Akan tetapi kalau sholat kita nggak benar, zakat kita nggak tahu, puasa kita cuma lapar dan nahan lapar dan haus doang, terus haji atau umrahnya nggak tahu hukumnya, rukun-rukunnya, itu maka harus dipertanyakan kekokohan agama kita. Jadi bagaimana kemudian agar agama kita kokoh, agama kita bagus? Dengan mengetahui tata cara ibadah tersebut, mengetahui rukun iman atau rukun Islam kita, mengetahui secara detail tata caranya. Bisa nggak orang sholatnya bagus kalau nggak tahu cara wudhu, kalau nggak tahu syarat sah sholat? Makanya banyak nih masih yang sholat masih garuk-garuk, yang sholat masih benerin celana, padahal sudah tahu bahwasanya yang membatalkan sholat apa? Bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang besar. 1, 2, 3. Itu gerakan yang besar, 3 kali berturut-turut dalam satu rukun gerakan. Pas ketika berdiri 1, 2, 3 batal.
Kalau nggak tahu gimana bisa bagus ibadahnya? Makanya dari awal Pak Wildan jelasin tentang rukun Islam ini, hukum-hukumnya, tata caranya secara detail. Untuk apa? Agar ibadah kita bagus, agar rukun Islam kita bagus. Kalau rukun Islam kita bagus, maka ibadah agama kita menjadi kokoh. Makanya tolong jangan cuma hanya dicatat tapi dipraktekin. Kalau anak-anakku sudah tahu syarat sah sholat apa saja, maka benar-benar dijaga syarat sah sholatnya. Wudunya jangan cuma asal basah, tapi anggota-anggota yang mesti dibasuh semuanya. Sudah dijelaskan juga perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Dalam wudu ada perbedaan antara membasuh dan mengusap. Apa saja yang harus dibasuh, apa saja yang harus diusap? Coba rukun wudu apa saja? Yang pertama niat, yang kedua membasuh atau mengusap kepala? Wajah apa kepala? Membasuh atau mengusap? Bedanya apa membasuh dengan mengusap? Membasuh itu harus ada aliran airnya. Membasuh itu harus ada aliran airnya. Yang diusap dalam wudu itu cuma sebagian kepala atau rambut. Jadi membasuh wajah itu harus ada aliran airnya. Membasuh kedua tangan harus ada aliran airnya. Membasuh kedua kaki harus ada aliran airnya. Nah, ketika ke bagian kepala, rambut itu mengusap. Caranya mengusap itu apa? Cukup dengan membasahi tangan. Tangan ini dibasahi terus dikeringin, diusap, itu nggak apa-apa, sah. Tapi kalau membasuh harus ada aliran airnya. Jadi yang cuma keplek. Dipertanyakan itu membasuh apa mengusap? Airnya ngalir nggak ke semua? Misalnya ke tangan, ngalir nggak airnya ke tangan? Ke kepala, mengalir nggak airnya ke kepala? Jangan-jangan cuma tangannya doang yang basah, cuma terus ditempelin ke wajah. Paham ya? Jadi yang dibasuh dengan yang diusap berbeda. Jadi kalau yang diusap cuma satu, apa itu? Rambut atau sebagian ke kepala. Selainnya dibasuh. Artinya apa? Harus ada airnya di sana. Harus mengalir airnya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke haji. Apa hukum melaksanakan haji dan apa hukum melaksanakan umroh? Haji hukumnya apa? Kalau umroh? Umroh apa hukumnya? Umroh hukumnya wajib. Haji hukumnya wajib, umroh juga hukumnya wajib bagi yang mampu. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Yang ngomong Kristen keluar. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan, tegakkan haji dan umrah karena Allah. Jadi perintah untuk haji sama dengan perintah untuk umrah, maka dua-duanya hukumnya wajib. Baik haji
juga umroh, dua-duanya dihukumi dengan wajib. Rukun haji apa saja? Perhatikan, nanti di haji itu ada wajib haji, ada rukun haji. Apa beda antara rukun dengan wajib? Rukun tidak dapat ditinggalkan. Ketika ditinggalkan maka hajinya batal dan tidak sah. Rukun tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi wajib bisa ditinggalkan, tetapi harus membayar dam. Wajib bisa ditinggalkan tapi harus membayar dam. Perbedaan antara rukun dengan wajib. Apabila ditinggalkan maka wajib membayar dam. Ketika nggak dibayar baru hajinya batal. Tapi kalau rukun tidak bisa tidak, harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka rusak ibadah hajinya, batal. Yang pertama rukun haji itu ada 6. Yang pertama berihram. Yang pertama berihram. Yang kedua melaksanakan wukuf di Arafah. Melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Selanjutnya sa'i. Selanjutnya tahallul. Selanjutnya tertib dalam rukun atau berurutan dalam rukun. Yang pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib atau berurutan dalam rukun. Rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali tidak adanya wukuf di Arafah. Rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali tidak adanya wukuf di Arafah. Jadi kalau umroh berarti ihram, tawaf, sa'i, tahallul,
tertib. Sudah? Tadi rukun haji. Rukun haji itu apa? Apabila ditinggalkan maka rusak hajinya, batal, dan harus mengulang lagi tahun depan. Mengulang lagi tahun depan untuk haji. Nah, sekarang wajib haji. Wajib haji ada 7. Yang pertama, berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Mikot. Apa itu mikot? Tempat yang ditentukan untuk berihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji atau umroh. Catat, tempat yang ditentukan untuk berihram dari tempat tersebut bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh. Nah, mikotnya apa saja? Di selatan kota Mekah itu 120 km dari kota Mekah ada tempat namanya Yalamlam. Yalamlam 120 km dari selatan kota Mekah. Yalamlam. Biasanya yang datang dari selatan kayak orang-orang Asia Tenggara ketika naik pesawat itu kan lewatnya dari jalur selatan. Maka ketika langsung mau ke Mekah, mikotnya dari Yalamlam. Mikot itu batas. Jadi sebelum melewati Yalamlam harus sudah berihram bagi orang yang hendak melaksanakan haji atau umroh. Jadi batas akhir, tempat tersebut merupakan batas akhir untuk berihram bagi orang yang hendak melakukan haji atau umroh. Kalau dia kelewatan batas tersebut, maka pilihannya cuma 2. Yang pertama muter lagi ke tempat tersebut, yang kedua dia bayar. Mikot yang kedua di sebelah timur kota Mekah. Di sebelah timur kota Mekah ada tempat yang bernama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Jaraknya 78 km sebelah timur kota Mekah. Qarnul Manazil.
Jaraknya 78 km dari sebelah timur Qarnul Manazil. 78 km sebelah timur. Nah, biasa orang-orang yang berada di sebelah timur kota Mekah, negara-negara Arab Teluk, negara Oman, Uni Emirat Arab, negara-negara Teluk, Arab Teluk, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, negara-negara sebelah timur biasanya ketika melakukan haji atau umroh mikotnya di Qarnul Manazil. Kemudian sebelah utara dari kota Mekah ada tempat yang bernama Zatul Irqin. Zatul atau Zatu Irqin, enggak pakai alif lam. Zatu Irqin. Zatu Irqin. Di sebelah utara kota Mekah ada tempat yang bernama Zatu Irqin. Zatu Irqin. Jaraknya 100 km dari kota Mekah. 100 km dari kota Mekah. Seratus kilometer dari kota Mekah, Zatu Irqin. Biasanya orang-orang yang berada di utara daripada kota Mekah melaksanakan atau berihram dari Zatu Irqin. Itu negara apa saja? Ada Kuwait, ada Irak, ada Iran. Terus negara-negara yang pecahan Uni Soviet kayak Azerbaijan, Georgia, dan sebagainya. Sudah? Kemudian ada dua lagi. Ada Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ada di barat daya, dekat dengan kota Madinah. Barat daya, Dzul Hulaifah. Kawasannya namanya Dzul Hulaifah. Masjidnya namanya Bir Ali. Dzul Hulaifah, lokasi tepatnya masjidnya namanya Bir Ali. Jaraknya 420 km dari kota Mekah. Ini merupakan mikot terjauh. 420 km dari kota Mekah. Biasanya penduduk Madinah ketika mau umrah atau haji, maka batas berihramnya adalah Dzul Hulaifah. Mikot penduduk Madinah.
Dzulhulaifah 420 km. Yang terakhir ada di sebelah barat daripada kota Mekah, agak ke utara barat daya, cuma dekat lagi. Sebelah barat itu ada daerah namanya Juhfah. Juhfah. Kalau bahasa Arabnya jim, ha, fa, ha. Juhfah. Jaraknya serat barat, di sebelah barat. Juhfah jaraknya 186 km. 186 km dari kota Mekah. Biasanya ini merupakan mikot bagi orang-orang yang berada di Afrika. Mesir, Aljazair, Ethiopia, Sudan, Libya, Tunis, Maroko. Pokoknya negara-negara yang berada di Afrika. Nah, insya Allah akan kita bahas tentang wajib haji pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.